Untuk menghukum si gemuk 280 pon ini, prajurit membungkus sabun dengan handuk secara erat. Dengan begitu, itu menjadi senjata yang keras. Mereka diam-diam mendekati tempat tidur saat si gemuk tertidur. Lalu mereka mencekiknya dengan selimut. Kemudian mereka mengeluarkan senjata dan menghantam dengan gila. Dalam sekejap, terdengar suara rintihan kesakitan. Namun mulutnya yang tercekik membuatnya tak bisa meminta tolong. Saat itu, semua orang di kamp militer berlari mendekat. Bahkan teman terbaik si gemuk juga mengambil sabun dan mulai menghantam dengan gila. Dan dia adalah yang paling ganas dalam menghantam. Begitulah dalam penderitaan mental dan fisik. Si gemuk berteriak histeris. Tetesan air yang memecahkan keranjang. Dan balas dendam yang telah lama dipendam akan segera terjadi. Pada hari berikutnya, si gemuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tetapi dia memiliki senyum polos di wajahnya. Sekarang tidak lagi. Bahkan matanya menjadi tajam dan kejam. Dan dalam latihan sehari-hari, si gemuk justru menunjukkan sikap yang lebih positif. Tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam menembak senapan runduk. Bahkan pertanyaan sulit yang diajukan oleh instruktur dijawabnya dengan mudah dan lancar. Apa prinsip kelima dalam berjaga? Komandan, prinsip kelima berjaga adalah harus menyelesaikan serah terima sebelum pergi. Harus mematuhi semua perintah komandan. Bodoh tentara besar, kamu benar-benar telah berubah. Mendengarkan jawaban si gemuk, instruktur benar-benar tidak percaya. Karena hanya beberapa hari yang lalu, si gemuk masih menjadi prajurit baru paling bodoh di seluruh unit. Tidak hanya bingung selama latihan, bahkan kemampuan fisik yang paling sederhana pun tidak bisa. Pull-up yang bisa dilakukan dengan mudah oleh orang lain. Namun, bahkan satu pun merupakan masalah yang sulit baginya. Kamu bahkan tidak bisa satu pun? Pergi dari sini. Begitulah di bawah tekanan terus-menerus dari instruktur. Hatinya yang gemuk hampir runtuh. Sebuah pemikiran untuk pensiun juga muncul perlahan-lahan dalam pikirannya. Namun, saat dia putus asa. Namun, kepala regu di kamp pelatihan sangat memperhatikannya. Dia dengan sukarela maju untuk memberikan bimbingan langsung. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam latihan sehari-hari. Dia diurus dengan penuh perhatian seperti seorang anak. Tanpa disadari, kebaikan kepala regu akan memungkinkan dia untuk segera lolos dari bencana. Akhirnya, di bawah bimbingan terus-menerus kepala regu, kemajuan si gemuk semakin besar. Bahkan mengatasi rintangan tembok tinggi yang paling menakutkan baginya. Dia berhasil melewatinya dengan usaha keras. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Namun, pada hari itu, instruktur datang untuk inspeksi mendadak di asrama. Namun, karena satu kejadian tak terduga, si gemuk kembali terjerumus ke dalam keputusasaan. Hanya melihat instruktur membuka koper si gemuk. Lalu tiba-tiba melihat sumber segala kejahatan. Ini apa? Ini kejahatan apa? Ini kejahatan apa, si gemuk? Komandan, ini sepotong kue kecil. Sepotong kue kecil? Ya, komandan. Mengapa ada kue di laci kamu, si gemuk? Komandan, karena saya terlalu lapar. Kamu bilang kamu terlalu lapar. Mendengarkan jawaban si gemuk, instruktur sudah marah sekali. Maka dia segera memberitahu semua prajurit. Mulai sekarang jika si gemuk melakukan kesalahan, maka semua orang akan dihukum bersama. Buka mulut, kamu makan, mereka yang dihukum. Siap, mulai. Makan. Dari hari itu, kebencian rekan setim terhadap si gemuk semakin dalam. Meskipun ketua regu beberapa kali menasehati si gemuk, namun dia masih sering melakukan kesalahan. Maka pada malam itu, setiap prajurit diam-diam mengeluarkan sepotong sabun. Kemudian ia mengencangkan handuk dengan kuat. Dan ini adalah awal dari segalanya. Setelah mengalami pukulan dari rekan timnya, si gemuk telah berubah sepenuhnya. Penghargaan instruktur padanya semakin meningkat. Namun ketua kelas semakin merasa cemas. Karena, dia beberapa kali melihat si gemuk berbicara sendiri. Dan senyum polosnya juga tidak ada lagi. Perasaan bersalah dan takut. Di dalam hati ketua kelas terus berkecamuk. Maka dia mencari rekan timnya untuk membujuk. Bersiap untuk memberitahu instruktur tentang tindakan si gemuk. Tanpa disadari, sebelum badai tiba, adalah ketenangan. Dan balas dendam Fatih akan segera terjadi. Saat melakukan patroli malam, ketua kelas tiba-tiba mendengar suara dari kamar mandi. Dia perlahan-lahan membuka pintu dengan hati-hati. Namun yang terlihat, adalah si gemuk dengan wajah penuh kekejaman dan kejahatan. Hai badut. Terlihat si gemuk mengambil peluru dengan cepat dimasukkan ke dalam senjata. Kemudian dia bangkit berdiri dengan cepat. Mulai mengulangi gerakan saat latihan. Pindah ke bahu kanan. Melihat pertunjukan gila si gemuk, komandan yang berdiri di tempatnya sudah ketakutan. Dia gemetar ingin membujuk. Namun keributan besar segera menarik perhatian instruktur. Terlihat instruktur masuk dengan marah. Kemudian dia langsung menghina kedua orang itu. Mengapa kamu tidak memukul si tentara bodoh itu? Pak, saya perlu melaporkan bahwa senjata si tentara bodoh itu berisi peluru, Pak. Mendengarkan jawaban komandan, dan melihat mata tajam si gemuk, instruktur langsung mundur. Dia dengan sabar mendekati sambil terus membujuk. Namun, si gemuk malah mengangkat senapan langsung. Apa kamu gila atau ada masalah besar? Apakah orang tuamu meninggal saat kamu masih kecil? Instruktur kembali menghina dengan gila. Namun, detik berikutnya,
Diikuti suara tembakan. Instruktur terjatuh dengan suara itu. Dan ketua kelas di sampingnya sudah terpaku. Dia menatap lawan dengan bingung. Bahkan mulai gemetar saat berbicara. Tenanglah, kawan. Menghadapi permohonan ketua kelas, akhirnya si gemuk menyisakan sedikit akal sehat. Saat itu, dia teringat akan persahabatan mereka. Dan kepala kelas telah memberikan perhatian kepadanya. Maka si gemuk perlahan-lahan meletakkan senapan itu. Lalu duduk di atas toilet. Kemudian dia mengarahkan laras senjata ke arah dirinya sendiri. Akhirnya, setelah suara tembakan, si gemuk akhirnya dengan kematiannya